Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah pemodelan dan simulasi informatika Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mendemokan dan memberikan penjelasan sedikit mengenai tugas besar kami atau proyek kami untuk pembuatan game 2 dimensi yang telah didiskusikan pada pertemuan di perkuliahan. Game yang kami buat ini merupakan game 2 dimensi yang bertemakan luar angkasa, atau judulnya itu Space Journey. Game ini mengadopsi dari game Flappy Bird, cuman ada modifikasinya, yaitu pada tempat-tempat atau pilihan tempat yang di luar angkasa seperti di bulan, di bumi, atau di planet Mars dan lain sebagainya. Lalu untuk pembuatan project ini pertama kali teman-teman bisa membuka Unity-nya, lalu klik new untuk membuat project baru, lalu pilih yang template 2 dimensi dan beri nama project sesuai keinginan. Dan di sini adalah tempat untuk penyimpanan atau folder untuk penyimpanan project kita atau kami. Terus selanjutnya kita klik create untuk membuat projectnya. Kita tunggu hingga Unity membuka platformnya. Di sini menunggu sedikit lama karena Unity harus mengumpulkan package-package yang dibuat untuk mendukung pembuatan game. Untuk tampilan platform Unity ini seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat, biasanya saya menggunakan layout 2x3, 2x3. Nah, di sini hal yang pertama dilakukan ialah kita menginstal input system di package manager. Buka di window lalu package manager, maka nanti akan tampil dialog box seperti ini. Lalu di sini pilih yang Unity Registry. Bisa diinstal yang input system, kita klik install. Ini memakan proses dan waktu yang lumayan, jadi harap ditunggu dulu. Lalu apabila teman-teman sudah selesai menginstal, maka akan muncul dialog box seperti ini untuk merestart Unity ini supaya input system pada package manager ini tersinkronasi pada project yang akan dibuat.
Oke teman-teman, ini input sistem sudah berhasil diinstal pada project ini dengan ditandai bahwa input sistem setelah diberi tanda centang hijau. Lalu selanjutnya, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita melakukan import aset. Untuk aset bisa di-download melalui link yang ada di deskripsi. Kita import package, custom package, lalu kita masuk ke, nah nanti teman-teman bisa download file ini melalui deskripsi yang di bawah, ada link untuk mendownload asetnya. Kita klik open saja. Bagian yang terpenting dari import aset ini adalah teman-teman pastikan klik all. Untuk fungsinya yaitu supaya semua aset yang diimpor benar-benar terpilih semua. Lalu kita selanjutnya klik import dan menunggu hingga semua aset berhasil dan benar-benar diimpor dengan sukses. Lalu selanjutnya, kali ini aset berhasil diimpor semua. Di sini bisa dilihat sudah ada beberapa file aset yang telah masuk dalam project ini. Lalu langkah selanjutnya kita coba ke folder scan. Di sini ada scan batu, bulan, bumi, main menu, Mars, Saturnus, dan sampel scan. Nah, sampel scan ini teman-teman bisa hapus saja. Lalu kita masuk ke scan main menu. Di scan main menu ini teman-teman bisa lihat bahwa di tampilan main menu terdapat beberapa file ya. Ada main kamera, ini untuk posisi kamera pada game. Ada kanvas ini terdiri dari background, gambar background ini juga dengan button play untuk planet bumi, play button planet bulan, dan play button planet Mars, dan play button planet rock atau batu. Ini merupakan planet yang dibuat sendiri dengan nama sendiri. Lalu juga ada button exit dan button sound on dan sound off. Jadi kanvas ini fungsinya sebagai untuk pembuatan UI pada suatu game. Lalu ada event system. Event system ini merupakan fungsi untuk sebagai handler aktivitas user terhadap gamenya. Lalu scan loader ini merupakan sebuah script yang digunakan untuk mengeload suatu main menu atau scan main menu ini. Coba kita run untuk main menu ini, apakah terjadi error atau tidak. Nah, teman-teman nantinya akan mendapatkan error seperti ini, bahwa
error yang dihasilkan yaitu tentang handling input system package in player setting. Jika teman-teman menemui error yang seperti ini, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah teman-teman bisa masuk ke file, lalu ke build setting, lalu selanjutnya kita ke player setting. Nah, teman-teman bisa ke other setting ini, dan ini di player ya, player setting, lalu menuju ke active input handling. Di sini ada beberapa pilihan, ada input manager old, input system package, dan bot. Lalu kita pilih yang bot. Fungsinya adalah untuk mensinkronasi input system dari aset yang lama dan aset yang baru yang dibuat tadi project melalui Unity. Jadi kita pakai keduanya sehingga tidak terjadi error. Kita apply, lalu Unity akan melakukan restart sendiri dan tunggu hingga Unity kembali terbuka kembali. Lalu teman-teman bisa cek dan pastikan bahwa active input handling pada player setting ini telah berhasil terganti, karena jika tidak maka akan menemui error yang sama. Apabila kita apply, coba dia berhasil nge-apply dengan ditandai bahwa apabila kursor mouse ini ditunjuk ke pada button play masing-masing planet, dia ada hovernya atau ada perubahan. Lalu apabila kita klik, terjadi error. Mengapa terjadi error ini? Karena kita belum membuat atau memberikan indeks pada setiap scan planet-planet tersebut. Maka langkah yang harus dilakukan yaitu kita bisa menuju file, build setting, maka akan muncul dialog box seperti ini. Kita bisa remove yang sample scan karena tidak digunakan, lalu kita add open scan, artinya kita akan menambahkan scan yang kita sedang buka di Unity ini. Lalu kita buka satu-satu. Nah, bumi kita buka scannya, lalu kita add scan, lalu habis itu bulan kita add scan, lalu Mars kita add scan, Saturnus kita add scan, lalu batu kita add scan. Nah, kita coba kembali main menu, kita apply kembali. Nah, kita coba apply dan berhasil ya teman-teman, cuman masih belum terlihat gamenya. Oke, kita coba play dengan maximize on play. Kita coba play yang bumi. Nah, ini sudah berhasil kita mainkan ya teman-teman. Gamenya kurang lebih seperti ini, bahwa game Rocket ini akan mendapatkan poin ketika bisa melewati obstacle-obstacle yang ada. Obstacle di bumi ini ada gunung, ada awan, ada pesawat, dan apabila menabrak salah satu obstacle itu maka akan mati. Game ini persis seperti game Flappy Bird karena memang adopsinya dari game Flappy Bird. Lalu kita coba play kembali,
untuk memainkan di planet yang lain, apakah berhasil atau tidak. Merupakan planet bulan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, gameplaynya seperti itu. Lalu kita coba akan menjelaskan di salah satu scan planet bahwa di sini terdapat beberapa package, yaitu game handler, di mana game handler ini isinya adalah main kamera yang berfungsi untuk memberikan atau menampilkan objek-objek yang memang digunakan pada gameplay itu, seperti contohnya roket atau sebagai player, maka kamera akan memfokuskan pada player atau roket tersebut. Lalu juga ada UI ini merupakan suatu gambaran atau detail dari scan bumi ini atau scan planetnya. Lalu ada roket ini merupakan objek atau playernya. Lalu di roket ini ada sprite render, itu artinya sprite itu lebih seperti animasi gitu. Lalu ada rigid body 2D, lalu ada box collider, lalu ada player movement. Ini sangat penting teman-teman. Player movement ini merupakan script yang isinya adalah untuk menggerakkan si roket itu atau si player itu. Lalu ada spawner ini merupakan suatu efek di mana si player atau roketnya apabila mengenai obstacle, dia akan seperti ada efek meledak. Lalu ada obstacle, di sini ada obstacle gunung dan pesawat. Lalu ada obstacle 2, gunung 2, awan, dan point trigger. Point trigger ini berfungsi untuk melakukan perulangan objek-objek atau obstacle yang ada pada layar selanjutnya. Misalnya kita bermain di planet bumi nih, untuk gambar utamanya terdapat obstacle gunung 1 dan gunung 2, lalu ada pesawat dan awan. Lalu bagaimana sih caranya untuk menampilkan obstacle ini di layar selanjutnya atau nextnya gitu kan. Nah, kita menggunakan point trigger ini, bahwa point trigger ini kita gunakan random, bahwa menggunakan random dengan size 3. Lalu selanjutnya kita ke event system. Nah, event system ini merupakan event atau sistem event, artinya itu kurang lebih seperti halnya kaitannya dengan input dari user terhadap gamenya, seperti itu. Di sini ada canvas, di mana canvas ini berisi teks atau yang bisa kita lihat di skor ini untuk menampilkan skor. Lalu untuk skor itu, lalu ada background di mana kita menggunakan background biru ini, dan ini merupakan background lautnya. Selanjutnya ada game over ini merupakan tampilan dialog box untuk menampilkan bahwa apabila player kita atau roketnya mengenai obstacle, maka otomatis akan muncul game over. Game over ini memang untuk pertama kali
dia memang nggak dilihatkan atau di hidden, dia akan muncul ketika si player tersebut mengenai obstacle-nya. Dalam game over ini terdapat beberapa poin, yaitu ada menu di sini adalah button untuk menuju ke menu. Lalu ada game over, yaitu tulisan game over, dan ada partikel. Partikel ini merupakan kotakan ini yang ada medal, score, dan base. Lalu ada start button, yaitu ini untuk melakukan atau mengulanginya, start. Lalu ada scoreboard, di sini adalah untuk menampilkan skor. Lalu yang selanjutnya untuk planet-planet yang lain kurang lebih sama seperti itu, cuma perbedaannya ada di background, obstacle, untuk game handler, dan event sistemnya itu sama seperti yang planet tadi. Sebenarnya kita cukup mudah, kita hanya cukup membuat satu scan, lalu kita bisa melakukan duplicate atau Ctrl D kalau teman-teman tidak familiar dengan tidak menemukan duplikat pada saat klik kanan. Lalu tinggal kita mengganti seperti background di sini bisa diganti apa, lalu untuk obstacle bisa diganti seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan melihat script yang ada game handler. Kita coba lihat scriptnya. Nah, game handler ini merupakan suatu script yang digunakan untuk menghandle game Space Journey ini. Lalu untuk script ke main menu, ini merupakan script yang digunakan untuk mengarahkan button main menu untuk menuju ke main menu. Lalu untuk script obstacle ini merupakan script di mana untuk membuat trigger ketika player mengenai obstacle, maka dia akan game over atau mati player tersebut. Nah, ini merupakan scriptnya teman-teman. Lalu ada play bulan, merupakan trigger untuk button play bulan untuk menuju ke skin bulan, dan play bumi, dan play Mars, dan play lainnya yang berhubungan dengan play skinnya. Lalu ada player movement, ini juga sangat penting teman-teman. Pada player movement ini digunakan untuk menggerakkan si player atau roketnya yang menggunakan library input system. Lalu ada scan loader, yaitu untuk melakukan quit game seperti yang tadi kita lihat di main menu, terdapat button quit. Lalu ini spawner, lalu ada start button, yaitu untuk melakukan memulai atau merestart game. Lalu di sini beberapa aset yang lain yang digunakan. Nah, mungkin video tutorial yang dapat saya sampaikan seperti itu teman-teman. Apabila teman-teman merasa kesulitan atau merasa kurang paham dari penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau mungkin bisa melakukan chat atau bisa bertanya langsung kepada kami. Oh ya, sebelumnya kami belum memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri adalah Sukma Aji Yudantomo, Informatika 2017, dan dua teman saya. Yang pertama adalah Naufal Diavala, Informatika 2017, dan Raihan Hilmi Yusuf, Informatika 2017. Untuk apabila teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menghubungi saja, dan apabila ada dapat kesulitan juga bisa menghubungi. Lalu untuk kesediaan link aset telah saya cantumkan di
deskripsi sehingga tinggal di-download saja dan dapat dilakukan impor ke dalam project yang sedang dibuat. Ya, mungkin seperti itu dulu teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.